Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan, tentunya menemani seluruh aktivitas kamu di siang hari ini. Kami hadir dalam program Bincang Kota. Dan spesial pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi sebelumnya, masih bersama dengan bagian dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Makassar. Telah hadir bersama kita. Tentunya yang pertama ada Bapak Faisal Rahman STMT selaku Teknis Administrasi Penyerahan PSU, dan ada Bapak Hirman SE MSI selaku Pelaksana Verifikasi Penyerahan PSU. Untuk itu izinkan saya menyapa terlebih dahulu kedua narasumber kita hari ini, Tribuners. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang. Nah, mungkin ini udah siang tapi semangatnya masih semangat pagi Semangat. ya Pak ya. Karena tentunya spesial pada siang hari ini Tribuners, kita akan membahas Bincang Kota spesial tentang bagaimana sih teknis administrasi penyerahan dan verifikasi prasarana umum kawasan di Kota Makassar. Nah, ini tentunya masih lanjutan dari diskusi kita sebelumnya, khususnya tentang bidang PSU di Kota Makassar sendiri. Nah, karena hari ini sudah hadir dua narasumber kita, maka kita ada baiknya untuk berkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman Tribuners juga masih ingin tahu untuk masing-masing narasumber sebenarnya tugasnya di bidang PSU sendiri apa aja nih Pak? Mungkin dimulai dari Pak Faisal Rahman dulu selaku Teknis Administrasi Penyerahan PSU. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuns dimanapun berada para pendengar, saya Faisal Rahman di Dinas Perumahan selaku fungsional teknis tata bangunan dan perumahan, menangani beberapa aktivitas, diantaranya menyusun atau menangani tentang bagaimana administrasi dan verifikasi penyerahan PSU yang ada di PSU perumahan yang ada di Kota Makassar. Selain itu kita juga melakukan verifikasi lapangan, membandingkan antara set plan yang sudah disepakati antara pihak pengembang dan pemerintah kota untuk diverifikasi di lapangan, menyesuaikan tidak ada perbedaan antara set plan dengan kondisi lapangan. Kemudian setelah itu kita bersama-sama dalam tim verifikasi. Ya, tim verifikasi itu dibentuk oleh pemerintah kota yang diketuai oleh sekretaris daerah, dalam hal ini Sekda. Sekretarisnya itu ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar. Nah, langkah yang kita lakukan itu ada mekanisme dan alur bagi pengembang yang ingin menyerahkan PSU-nya. Yang pertama itu wajib melakukan permohonan, surat menyurat kepada kami, permohonan menyatakan bahwa perumahan kami ingin menyerahkan PSU-nya. Nah, di dalam format permohonan itu ada beberapa yang inti dari persyaratan. Salah satu yang tak kalah pentingnya itu adalah utamanya set plan. Set plan itu adalah gambaran lokasi perumahan dan berapa jumlah PSU di dalam set plan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dilampirkan otomatis data direktur perusahaan itu sendiri. Kemudian ada dikatakan juga kompensasi lahan kuburan. Ini yang sangat penting karena di dalam peraturan daerah itu ada diatur tentang kompensasi lahan pemakaman. Jadi setiap pengembang itu wajib menyediakan lahan pemakaman sebesar proporsinya 2% dari luasan PSU. 2% itu bisa dikompensasi dengan nilai rupiah, karena kalau pengembang atau perumahan yang dibangun dalam suatu wilayah, pengembang untuk lahan kuburan tidak mungkin dia buat lahan kuburan di perumahan itu. Sebesar 2% Pak? Sebesar 2%. Yeah. Itu mungkin nilai
jualnya juga mungkin, kenapa ada kuburan di dalam perumahan. Akhirnya diaturlah dalam Perwali itu 97, tapi nanti kita cuma perbarui Perwali itu. 2% itu salah satu syarat. Bukti pembayaran kompensasi 2% dengan nilai NJOP-nya itu dikalikan dengan lahan pekuburan pemerintah daerah. Kalau kita di Kota Makassar itu ada di Pekuburan Sudia. Nah, NJOP-nya di sana sekitar kurang lebih 400 sekian. Nah, kalau semua itu data yang diajukan si pemohon ini dalam hal pengembang atau developer, kami lanjut dengan memverifikasi, memeriksa dokumen-dokumen dan dilampirkan bahwa kebenaran dokumen yang sudah dimohonkan itu adalah betul-betul valid. Kemudian selanjutnya alur mekanismenya, kita biasa mengundang pemohon atau penyedia yang pengembang yang ingin menyerahkan tadi secara kolektif atau sendiri-sendiri menyampaikan atau mengekspos yang bagian mana yang Anda mau serahkan. Misalkan ada jalan, lampu jalannya berapa, tamannya berapa, posisinya di mana. Nah, dia presentasikan dan kondisi di lapangan itu betul-betul sesuai. Nah, itu gambaran di expose. Nah, di expose itu kita menentukan, mengatur dan menyepakati verifikasi lapangan. Kita membuat jadwal undangan bersama tim verifikasi pemerintah kota yang terdiri dari ada dinas pertanahan di dalam situ tim, ada dinas tata ruang, ada Bapeda bidang aset dan teman-teman di inspektorat juga kita libatkan dengan badan pertanahan juga ada. BPN. Kenapa kita libatkan BPN? Karena disitulah pensertifikatannya nanti betul lahan ini mencocokkan sertifikat yang ada di pengembang terhadap yang ada juga di BPN. Karena terkadang juga pasumnya itu tersimpan di BPN. Nah, setelah kita melakukan kesepakatan, membuat jadwal untuk melakukan verifikasi dan pengukuran bersama di lapangan. Ketika itu juga tim ini tadi kita turun bersama-sama. Yang apa diukur? Sebagai patokan itu adalah set plan yang jadi pegangan kami, yang ada datanya di pengembang, ada juga datanya di pemerintah kota. Nah, berapa lebar, misalkan contoh di set plan ada jalan misalkan 5 meter, kemudian di lapangan kebetulan juga 5 meter, kan tidak ada masalah. Nah, kita lihat juga posisi tamannya apakah tidak bergeser dari posisi yang ada di set plan dengan kondisi di lapangan. Begitu seterusnya sampai di tempat-tempat lapangan olahraga jika ada di rumah ibadah. Dengan jumlah juga kita tinggalkan juga utilitasnya itu terdiri dari lampu jalan yang kita hitung berapa titik lampu yang ada di perumahan. Nah, kalau kesemuanya itu tidak ada kendala di dalam pengukuran dan verifikasi bersama tim verifikasi di lapangan, kita melanjut ke tahap berikutnya yang namanya sudah dilakukan verifikasi administrasi, kemudian sudah dilakukan verifikasi teknis, kemudian kita rapat internal dari semua tim verifikasi menyusun BAST, berita acara serah terima antara pengembang kepada pemerintah kota. Nah, bagaimana kita menilai rupiah dari
teknis menilai rupiah lahan tersebut menjadi rupiah. Kita meminta kepada pengembang atau pihak kelurahan juga yang terlibat di dalam situ meminta nilai NJOP. Kan di NJOP itu ada nilai lahan di situ. Jadi luasan pasung PSU itu dikali dengan NJOP. Itulah nilai rupiah yang nilai aset rupiah yang muncul. Setelah semua tersusun rapi di berita acara serah terima dengan didukung dengan sertifikat-sertifikat pasung yang atas nama developer, itu diadakan seremoni. Endingnya di seremoni, jika secara kolektif kita kadang mengundang beberapa developer yang sudah penyerahan itu, kita pengalaman tahun ini sudah 41. Yang pertama itu kita lakukan 18 pengembang, 18 perumahan secara bersama-sama melakukan serah terima PSU masing-masing perumahannya. Nah, setelah nilai NJOP muncul dan sertifikat pasung sudah kita terima, tugas dinas perumahan menyampaikan ke bagian aset, dalam hal ini BPKAD, untuk mencatat sebagai aset pemerintah kota yang sudah diserahkan tadi yang 18. Secara singkat seperti itu. Baik, Pak. Nah, kalau tadi sedikit banyak sudah dijelaskan ya alurnya sendiri seperti apa, dan mungkin sudah sedikit dibahas mengenai apa-apa saja nih syaratnya. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi ya Pak ya tentang hal-hal yang harusnya dipenuhi. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin mau menanyakan juga mengenai poin-poin yang kemudian diverifikasi di tahapan verifikasi sendiri oleh pihak dari PSU sendiri, apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penonton yang sempat rekam pada pagi hari ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi rekan saya Pak Faisal, bahwa proses penyerahan pelaksanaan dan sarana tugas perumahan itu kita memulai dari verifikasi administrasi dan teknis. Dalam hal verifikasi dan teknis itu, poin-poin yang harus kita lakukan di dalamnya adalah termasuk bagaimana kecocokan antara sampling yang ada di pengembang dengan kondisi lapangan, apakah sesuai dengan terkait dengan luasan yang ada di dalamnya. Luasan yang dimaksud dalamnya adalah termasuk dengan jalan, saluran, RTH dimaksud di sini adalah taman dengan taman olahraga, kan seperti itu. Nah, dalam hal poin-poin seperti itu, itulah yang nantinya akan menjadi verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi ini di pemerintah Kota Makassar itu ada dibentuk namanya tim sekretariat. Tim sekretariat itu itulah nantinya yang bertugas setelah dilaksanakan verifikasi administrasi dan teknis, itulah yang akan bagaimana mencocokkan kondisi administrasi yang ada di pengembang dengan administrasi yang ada di yang telah diserahkan, dan nantinya ini akan dicocokkan bahwa salah satu contoh di dalamnya adalah apakah sampling ini sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua adalah apakah sertifikat yang diserahkan dari pengembang itu sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk luasannya dari perbandingan sampling yang ada. Yang berikut adalah terkait dengan verifikasi teknis itu mencocokkan kondisi dengan apa yang ada sebenarnya telah diverifikasi oleh pemerintah Kota Makassar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk kondisi-kondisi mungkin ataukah komposisi PSU perumahan yang wajib, khususnya mungkin persoalan luasan jalan dan seterusnya, itu standarnya apa aja Pak? Standar komposisi dari komposisi progres dari luasan PS itu sebenarnya sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 23 bahwa ketika berbicara luasan 0 sampai 25 hektar AT itu, maka pengembang itu wajib menyiapkan minimal 3% lahan PSU dari luasan yang ada. Yang kedua adalah ketika 25 sampai dengan 100,
pengembang wajib menyerahkan PSU sebesar 40%. Yang ketiga adalah di atas 100 hektar area itu pengembang wajib menyiapkan 50% luas PSU yang ada di wilayah itu. Oke, baik Pak. Nah, lantas untuk pembagian komposisi itu sendiri mungkin masyarakat juga ada yang bertanya nih Pak mengenai apa yang bagaimana kemudian kalau PSU itu sendiri diserahkan ke pemerintah, bagaimana kemudian pembagian tanggung jawab mungkin khususnya mungkin dalam pemeliharaan dan seterusnya antar pengembang dengan pihak PSU sendiri. Silakan Pak. Ya, terkait terhadap pengelolaan setelah penyerahan, Ya. secara menyatakan bahwa PSU itu sudah jadi aset pemerintah kota. Itu yang wajib pelihara adalah pemerintah kota itu sendiri. Nah, berarti pengembang sudah terlepas dari situ. Ada opsi kedua. Kadang ada pengembang sudah menyerahkan asetnya, tapi dia masih mau mengelola terkait kebersihan, penataan taman, sisi keamanan. Itu nanti juga kita mau lakukan secara petunjuk teknis dalam hal ini perwali turunan dari Perda nomor 1 tahun 2023. Di situ di dalam ada tentang pengelolaan kerjasama antara pengembang developer dengan pemerintah kota terhadap apa-apa saja yang bisa dikerjasamakan ketika sudah diserahkan ke pemerintah kota. Ada dua opsi, pemerintah kota sendiri yang kelola, bisa juga dilakukan kerjasama. Ini lagi kita mau susun perwalinya, karena ada permintaan juga dari beberapa pengembang untuk masih mau melakukan pengelolaan di klasternya. Itu lagi kita mau susun petunjuk teknis dalam hal ini perwali. Nah, khusus yang pengembang yang sudah melepaskan begitu atau menyerahkan ke pemerintah kota, otomatis pemerintah kota melakukan pemeliharaan berkelanjutan seperti saluran yang bermasalah atau lagi rusak. Nah, ada dinas PU atau ada dinas perumahan yang melakukan peningkatan atau normalisasi drainase yang ada di perumahan. Begitu pula dengan peningkatan jalan. Nah, ini banyak yang di daerah-daerah perumahan yang lama itu sudah banyak kondisi jalan lingkungannya sudah parah sekali, parah. Tahun ini juga kita mengidentifikasi lokasi-lokasi mana, jalan lingkungan mana yang sudah rusak, mana yang sedang dan mana yang sudah baik. Kita sudah ada data identifikasi, data inventarisasi dari kondisi jalan lingkungan khusus perumahan-perumahan yang sudah penyerahan. Ya, Oke, baik Pak. Nah, kalau di tahapan tadi itu kan sebenarnya adalah beberapa tahapan yang mungkin disampaikan atau dilaksanakan oleh pengembang-pengembang yang perumahannya sendiri itu masih dalam tahap perencanaan atau mungkin sementara dibangun. Nah, bagaimana dengan perumahan-perumahan yang sudah eksis, sudah ada cukup lama Pak, tapi kemudian PSU-nya mungkin masih belum diserahkan atau tidak memenuhi standar yang dimiliki atau diatur? Silakan Pak. Sebagaimana dari turunan dari Perda nomor 1 tahun 2003 bahwa di situ di pasal 19 mengatakan bahwa ketika pengembang tidak diketahui keberadaannya, maka di perda itu sebenarnya sudah bisa untuk dari warga itu sendiri bisa mengusulkan bagaimana perumahan itu bisa diserahkan ke pemerintah Kota Makassar. Nah, dalam hal ini upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dalam hal ini, maka kemarin ada beberapa yang kita lakukan, diantaranya melakukan konsolidasi terhadap warga perumahan yang tidak diketahui keberadaannya, maka itu diundanglah beberapa warga meyakinkan bahwa bagaimana perumahan itu sudah tidak diketahui keberadaannya oleh pengembangnya. Nah, dari format yang ada itu, maka salah satu yang harus kita sampaikan kepada warga adalah
bermohon untuk menyerahkan prasarana dan sarana utilitas perumahan yang ada di ruangannya. Nah, yang menjadi patokan di sini kita adalah bagaimana meyakinkan warga itu. Salah satu diantaranya adalah membuat semacam surat pernyataan tanggung jawab informasi, mengetahui dari lurah bahwa betul-betul di pengembang tidak diketahui keberadaannya. Nah, sebelum ketika dilakukan verifikasi administrasi dan teknis, lanjutannya adalah bagaimana untuk menyerahkan ke pemerintah Kota Makassar. Dan sebelum melakukan penyerahan itu, sebenarnya Dinas Perumahan sudah melakukan informasi melalui media sosial Dinas Perumahan selama 1 bulan. Ketika tidak ada tanggapan dari pengembang atau pihak lain, maka dilanjutkanlah penyerahan dalam bentuk BAS. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman Tribuners mau tahu Pak, di 2024 sendiri ada total berapa penyerahan PSO yang sudah dilakukan? Tapi di 2024 perumahan yang telah diserahkan oleh pemerintah Kota Makassar sebanyak 47 perumahan. 47. Tahun lalu kalau 1961, dan perlu apresiasi dan mudah-mudahan tahun ini sudah bertambah terus karena masih ada beberapa hari ini. Terus terang dari tahun lalu itu, dari 61 perumahan itu, ini mendapat penghargaan dari KPK RI terbanyak se-Indonesia dalam hal penyelenggaraan aset pemerintah Kota Makassar. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada data juga Pak mengenai misalnya di tahun 2023 ada 61 atau di tahun 2024 ini sementara sudah ada 47 PSU yang diserahkan. Itu apakah ada PSU yang diserahkan secara mandiri oleh warga sekitar? Mungkin kasusnya sesuai dengan tadi Pak. Tahun ini 47 perumahan, mungkin ada sekitar 10-an. Ada 10 mungkin dari pihak warga mandiri. Kenapa ini muncul inisiasi warga untuk melakukan? Karena tahun 2023 itu kita melakukan pemasangan spanduk ke wilayah-wilayah perumahan yang betul-betul kita anggap sudah lama. Kita pasang spanduk pemberitahuan bahwa perumahan ini belum menyerahkan PSU-nya. Semacam himbauan, pengumuman. Nah, dari 200 sekian spanduk yang kita sebar di Kota Makassar khusus perumahan lama, itu ada ternyata respon. Karena di spanduk itu kita pasang informasi untuk jam kerja, bisa hubungi kami. Saya berdua biasa dihubungi 24 jam malam. Pakai logo itu. Dipasang. Nah, dia bertanya, kenapa perumahan kami, padahal rumah saya sudah lunas, sudah, dia kan tidak paham. Maka kita memberikan penjelasan melalui WA, melalui telepon langsung. Kalau dia bersedia datang ke kantor, punya kesempatan atau tidak mengganggu aktivitasnya, kita undang mereka di kantor. Memberikan semacam sosialisasi, edukasi bahwa sebenarnya yang diumumkan itu bukan rumahnya ibu atau bapak. Yang kita anukan itu jalannya ibu, jalannya bapak, saluran dengan taman yang ada di situ yang mau diambil, bukan diambil, mau diserahkan ke pemerintah kota. Karena kami sudah tidak ada data di mana pengembangnya ini, alamat sudah tidak diketahui keberadaannya, karena perumahan itu sudah terlantar. Sementara pajak warga bayar pajak juga terus-terusan PBB tiap tahun dia bayar. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, salah satu tadi kita pasangi spanduk supaya ada respon timbal balik oleh warga. Tapi alhamdulillah hasilnya ada. Mungkin tahun ini sudah banyak surat-surat masuk untuk kami tindak lanjuti berikutnya. Salah satu langkah yang diambil tadi adalah pemasangan spanduk itu ya Pak ya. Di berapa titik tadi Pak? Sekitar 200 titik 200 tersebar titik di seluruh kota. Makassar. Dan alhamdulillahnya masyarakat Kota Makassar juga sudah ada yang mulai sadar ya Pak ya. Mengenai pentingnya sebenarnya penyerahan PSO ini sendiri. Dan itu pun sebenarnya adalah salah satu bagian dari pemenuhan hak mereka. Jadi mereka menyerahkan PSO secara mandiri, maka hak-hak atas
fasilitas umum yang mereka miliki juga dipenuhi oleh Betul, pemerintah Kota betul. Makassar. Oke. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga mengenai tahapan dan seterusnya, lantas tadi disampaikan di tahun 2023 ada 61 penyerahan PSU, di tahun 2024 ada 47. Nah, sebenarnya apa sih Pak upaya-upaya yang berhasil yang sudah dilakukan khususnya mungkin dari bidang PSU Perumahan Kota Makassar sendiri, Dinas Perumahan Kota Makassar sendiri dalam mencapai percepatan penyerahan ini sendiri, bahkan sampai mendapatkan penghargaan dari KPK di tahun 2023 Pak. Apa aja nih Pak upaya-upayanya? Tadi upaya-upaya yang telah dilakukan dan mulai dari terbentuknya Dinas Perumahan di tahun 2018. Pertama itu kita melakukan sosialisasi, mengundang para pengembang, pelaku usaha di salah satu waktu pada saat itu. Yang kedua adalah karena melakukan sosialisasi ini terkadang yang diundang adalah pengembangnya, yang hadir adalah yang tidak bisa mengambil kebijakan, kan seperti itu. Ya, yang kedua tahun kedua membentuk tim pada saat itu internal Dinas Perumahan. Dia akan menyurati seluruh pengembang di Kota Makassar dengan mendatangi perumahan-perumahan ataukah nomor kontak dan alamat pengembang itu sendiri. Nah, di tahun kedua itu sudah mulai ada tindakan dan sudah mulai berinisiatif dari pengembang itu untuk menyerahkan. Di tahun ketiga, pertama disampaikan tadi teman itu, tetap kita lakukan persuratan dengan sosialisasi, dan langkah itu belum puas untuk kita seperti itu. Nah, untuk di tahun ketiga dan keempat itu melaksanakanlah sepanjang spanduk. Di spanduk itu sendiri, sebagaimana disampaikan tadi rekan saya Faisal, bahwa di spanduk itu ada logo KPK, Kejaksaan. Justru para warga dan masyarakat yang di wilayah itu bertanya, ada apa kan seperti itu. Nah, untuk langkah itu maka beberapa dari warga atau pengembang melakukan menelpon buat sama Dinas Perumahan ataukah langsung ke Dinas Perumahan bertanya tentang hal itu, sekaligus kita melakukan sosialisasi. Nah, munculnya dari spanduk itu, makalah disitulah progres sebenarnya yang paling mencapai 61 perumahan ini dan mendapat penghargaan dari KPK, karena KPK itu sendiri dengan Kejaksaan mendukung untuk kita dalam hal penyelamatan aset di pemerintah Kota Makassar. Mungkin seperti itu. Nah, lantas Pak, tadi kalau dijelaskan juga mengenai tahapan penyerahan, ada tahapan verifikasi juga dan seterusnya. Bagaimana mekanisme pengajuan jikalau pengajuan keberatan jikalau ternyata ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi prasarana umum? Tadi kan dijelaskan ya Pak ya, harus sesuai dengan SIPLEN dan seterusnya. Bagaimana jika ditemukan ketidaksesuaian seperti itu? Apakah tetap akan diterima dengan berbagai catatan atau seperti apa Pak? Iya, kadang kita di lapangan itu menemukan tidak kesesuaian antara set plan dengan kondisi lapangan. Contoh, biasa di kompleks itu atau perumahan itu ada jalan persimpangan yang pas ujungnya itu adalah sudah tembok batas. Nah, itu di ujung istilahnya. Nah, kadang ini pemilik rumah yang ada di depan berhadapan ini dia buat parkiran di lahan di situ, di depannya, karena dan dianggap jalan ini sudah miliknya dan buntu, tidak ada akses. Dipasangkan kanopi juga ya Pak? Dipasangkan kanopi untuk parkiran di situ. Nah, apa yang kami lakukan? Pertama, meminta kepada pengembang, karena masih dalam penguasaan pengembang di situ, untuk menyurati yang memanfaatkan pasum tadi, menyurati bahwa bisa dibongkar karena itu milik umum, jalan umum, bukan milik pribadi. Nah, ketika mereka tidak melakukan pembongkaran, disuruh minta lagi buat surat pernyataan ketika pemerintah nanti mau memanfaatkan ini jalan, tidak menuntut ganti rugi, bersedia dibongkar. Nah, itu poin-poin itulah yang kita lakukan sehingga tetap berjalan di proses serah terima. Nah, ada juga pertanyaan ketika tidak cukup ada
misalkan taman tapi di lapangan tidak ada. Oke. Nah, itu juga kendala yang kita hadapi, bagaimana solusi yang kita hadapi. Pernah terjadi juga, tapi itu pengembangnya masih aktif. Jadi komposisi tadinya seharusnya 30% di set plan, di lapangan tidak cukup. Nah, kita melakukan rapat di kantor kami, kita undang, mencarikan solusi, teman-teman tim verifikasi juga kita undang. Berapa sih kurangnya dari komposisi tadi yang ada di lapangan terhadap yang ada. Contoh misalkan mungkin ada kurang lebih 80 meter persegi misalkan, lahan yang hilang di lapangan. Nah, kita meminta kepada pengembang untuk Memindahkan. mencari lokasi, mencari lahan seluas itu yang ada di sekitar perumahan di situ. Harus dipenuhi sesuai dengan yang sudah diperjanjikan di set plan di awal. Nah, kalau tidak, itu jadikan catatan dan mungkin bisa ditindak lebih jauh lagi. Nah, tapi waktu itu dia bersedia untuk mengganti lahan yang tidak ada di lapangan menjadi dicukupkan sesuai dengan set plan seperti itu. Oke. Ya. Berarti teman-teman pengembang pun juga harus tetap berhati-hati ya Pak ya, berhati-hati mungkin dalam proses konstruksi pembangunan perumahan itu sendiri. Harus tetap dipastikan semua rencana yang sudah disepakati antara Dinas Perumahan dengan realisasi dari perumahan itu sendiri. Betul. Ketika kemudian ditemukan ada ketidaksesuaian, mungkin kekurangan lahan fasilitas umum, maka harus tetap dipenuhi ya Pak ya? Harus dipenuhi. Dengan berbagai cara yang disampaikan tadi. Nah, lantas mungkin teman-teman juga mau tahu nih Pak, bagaimana pengembang bisa mengakses panduan atau regulasi terkait persyaratan tadi. Apakah ada sistem digitalnya juga ataukah boleh langsung datang ke Dinas Perumahan? Kalau panduan di des kami sudah ada juga medsos. Kita ada link medsos itu dan juga ada barcode kita buat di kantor. Kita barcode sudah ada semua di situ. Barcode. Kalau masalah peraturan dan perundang-undangan itu sudah ada di JDIH biasa. JDIH bisa kita akses, semua bisa mendownload terkait bagaimana peraturan-peraturan terkait tentang penyelenggaraan PSU mulai dari Undang-Undang Nomor 1 2011, turunan PP-nya 2012 dan Permendagri Nomor 9 tahun 2009. Itu bisa diunduh semua sih di Google ada. Ya. Dan ketika ada juga mau minta salinan di kantor, kami siap layani. Nah, kalau posisinya saya nih Pak sebagai salah satu warga Kota Makassar yang kebetulan mungkin tinggal di salah satu perumahan juga, saya mau tahu nih apakah sebenarnya sarana prasarana dan fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat di perumahan saya itu sudah memenuhi atau tidak, itu cara ngeceknya gimana Pak? Mungkin belum ketahuan karena tidak ada poster himbauan dan seterusnya, tapi kan bisa jadi sebenarnya tidak memenuhi. Itu bagaimana Pak saya mengeceknya, mencari tahunya? Tadi pertama barangkali di situ kan ketika mau mengetahui perumahan itu ada atau tidak ada atau belum diserahkan, pertama barangkali harus dilihat dari segi seplen. Seplen perumahan itu kan sebenarnya ada di tata ruang, ada di dinas perumahan, kan bisa saja dicek langsung itu bahwa perumahan itu sebenarnya masuk dalam wilayah Kota Makassar kan seperti itu. Iya. Dan langkah-langkah yang pernah kita lakukan adalah kemarin itu kita lakukan pertama dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tim itu, membawakan semacam panduan ataukah checklist penyerahan termasuk dengan kelengkapan-kelengkapan yang akan diserahkan, termasuk dengan kelengkapan dokumennya kita simpan di kelurahan atau di RT RW setempat. Ketika warga atau RW akan menyerahkan, maka format itu
sudah bisa dibaca baik melalui media sosial dengan barcode kan seperti itu. Dan asosiasi yang kita lakukan pada tahun ini adalah bagaimana memberi motivasi kepada warga akan menyerahkan ke pemerintah Kota Makassar. Pertama, khususnya untuk warga yang menyerahkan terkait dengan perbaikan jalannya, maka kita fokuskan kepada warga yang menyerahkan supaya termotivasi kepada perumahan-perumahan lain untuk perbaikan jalannya. Tahun ini insya Allah ada beberapa warga yang menyerahkan ke pemerintah Kota Makassar secara mandiri. Kita fokuskan untuk perbaikan jalannya tahun 2025 seperti itu. Baik Pak. Nah di lapangan sendiri Pak, untuk tim dari PSO dan juga Dinas Perumahan sendiri, dari seluruh tahapan, baik itu di tahapan verifikasi, kemudian himbauan dan seterusnya, sosialisasi dan seterusnya, apa kendala yang paling banyak ditemui oleh tim mungkin di lapangan Pak khususnya? Ya, terkait dengan ini karakter warga di Makassar kan berbeda-beda. Siap, itu dipahami betul Pak. Sangat dipahami. Seperti yang kita lakukan beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, itu di daerah Biringkanaya, saya sudah sebut di perumahan mana, Ya, siap. kita pasangi spanduk, justru dia marah. Marah, dia maki-maki tim kami di sana terhadap tidak usah, ini bukan urusan warga, ini urusan pemerintah, kenapa lagi kita pasangi spanduk. Nah, sejak itu kita tetap memasang tapi mencabut kembali. Kita tidak layani waktu itu karena dia lagi kondisi emosi, kita diami. Itu salah satu kendala yang kita hadapi beberapa di lapangan. Tidak semua warga memahami dan apa manfaat pasum-pasus atau pesu yang ada di perumahan itu. Yang mau nikmati warga itu sendiri, yang merasa nyaman hidup di warga itu sendiri. Nah, terkait pertanyaan tadi bahwa bagaimana kami mengetahui perumahan kami sudah penyerahan atau belum, itu di pemerintah setempat sudah ada data. Kita kirimkan data, di kecamatan ada, di kelurahan setempat ada. Sebenarnya kami sudah menyusun WebGIS, sebenarnya sistem informasi berbasis GIS digital, masih statis, belum bentuk dinamis, nanti kita online kan atau bentuk aplikasi. Karena keterbatasan mungkin pendanaan, kita akan mau launching itu ke insya Allah tahun depan. Kalau kami sudah susun sih semuanya dari 165 Pak Herman ya. Iya. 165 itu kan masih sedikit dibanding jumlah perumahan yang ada di Kota Makassar ini, kurang lebih 900 perumahan. Itu kalau dihitung itu baru 20%. Masih banyak masih, ya Pak ya? Ya tugas dinas perumahan masih banyak. Betul. Masih banyak sekali. Nah, kalau sudah jadi itu sistem informasi bisa oh ternyata perumahan saya diketik nama perumahannya tidak muncul, berarti belum penyerahan. Iya. Oke, siap. Dan tentunya segala upaya pemaksimalan fitur-fitur dan juga tentunya akses informasi untuk masyarakat itu sendiri masih dalam tahap perealisasian juga. Mudah-mudahan Dinas Perumahan Kota Makassar juga bisa segera memberikan seluruh akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tadi dijelaskan ada pengembangan aplikasi juga ya Pak ya. Mudah-mudahan dimudahkanlah hingga itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Nah, sebagai closing statement mungkin Pak dalam diskusi kita hari ini boleh disampaikan pesannya untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya mungkin pesan dulu deh, boleh silahkan Pak. Pesannya untuk masyarakat Kota Makassar khususnya mungkin dalam andilnya dalam perealisasian hunian yang nyaman untuk masyarakat Kota Makassar, silakan. Tadi sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar bahwa dimohon sekiranya dapat menyerahkan prasarana dan sarana utilitasnya yang ada di wilayah Kota Makassar. Karena kenapa? Ketika prasarana dan sarana utilitas yang ada di wilayahnya diserahkan ke pemerintah Kota Makassar, maka otomatis perbaikan jalanan dan sarana di dalamnya termasuk jalan, saluran, RTH tidak akan dibiayai oleh APBD Kota Makassar. Nah,
dalam hal ini dimohon kepada seluruh pelaku-pelaku pengembang atau warga yang akan menyerahkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 2012 Perda Nomor 1 tahun 2023 sekiranya dapat menyerahkan prasarana dan aturan secepatnya supaya asas manfaat dan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah itu bisa terpenuhi. Terima kasih. Baik Pak. Nah, untuk Pak Faisal sendiri boleh juga disampaikan mungkin harapannya ke depannya. Silakan Pak. Ya, baik untuk warga Kota Makassar yang bermukim di kompleks atau dalam perumahan yang sudah penyerahan, melihat kondisi jalan atau saluran bermasalah atau rusak, jangan segan menyurat ke Dinas Perumahan. Bermohonlah kepada Dinas Perumahan atau ke pemerintah kota untuk melakukan perbaikan. Jangan tambah parah baru bermohon. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang warga bermukim yang belum bermukim di perumahan yang belum penyerahan, desaklah pengembangnya supaya segera menyerahkan PSU-nya. Dinas Perumahan siap melayani permohonan yang masuk. Terima kasih. Jadi yang penting adalah mudah-mudahan masyarakat bisa segera menyadari ya Pak ya, sebenarnya sepenting apa sih penyerahan PSU ke pihak pemerintah Kota Makassar, khususnya mungkin ke Dinas Perumahan. Karena jangan sampai nanti ketika fasumnya sangat parah baru menyadari kalau oh ini ya sebenarnya fungsi dari penyerahan PSU itu sendiri biar bisa lebih dipelihara. Oke, terima kasih banyak Pak. Tentunya kami ucapkan atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dalam Bincang Kota hari ini. Mudah-mudahan segala tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan seluruh tim dari Dinas Perumahan dan juga Pemukiman Kota Makassar dapat menjalankan tugas dengan amanah yang diemban tentunya dengan baik dan juga tentunya bisa memberikan ruang yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Iya. Dan tentunya terima kasih banyak juga teman-teman Tribuners yang masih menyaksikan Bincang Kota hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik diskusi kita hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya informasi yang berguna untuk kita semua, khususnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya Nisa Husnuzar mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.